pasangan itu seberapa apa ya komunikasinya bagus di dalam perjalanan itu tuh diuji selama ke Jogja misalnya tuh 8 jam. Nah 8 jam tuh ya nggak yang isinya cuman duduk-duduk doang dong kayak duduk tidur doang ya. Pasti kan kayak harus ngobrol biar enggak pakai seragam gitu ya. Oh iya. Tradisi keluarga lah, bikin tradisi keluarga. seragam tiap tahun ya. Batik tuh ya. Batik. Iya, soalnya pagi-pagi banget gue liat postingan nih apel pagi. Maksudnya apel pagi sama siapa yang kondangan nih? Iya. Dan gue sedikit meralat sih info-info yang katanya Jakarta sepi. Kurang jauh mainnya. Mungkin rame ya. Malah rame apalagi di kampung ya. Kampung tuh malah rame itu. Mungkin kalau yang di TV ya dia ya cuma di HI doang. HI Sudirman sepi yang orang yang kerja di situ mudik gitu kan atau di rumah doang. Yang membedakan Padang dengan di Jawa tuh tradisinya di sana salam-salamannya apakah Beda. joget-joget Tadi kiri kan? Tadi itu kan. Dari nyokap bokap. tuh 9 tuh. Nyokap 9. Iya. Sama kita. Nah, Bokap. bokap berenam. Wah, gue 7. Banyak amat ya. 9 5 bokap 5. Bokap 5. Bokap 1, bokap 2, bokap 3 tuh. Nggak, bokap. Beda nih. Aduh. Udah lama gak ketemu ya kita ya. Iya. Karena libur lebaran. Libur lebaran ya. Lu baik mana? Dari Padang lah kampung. Padang. Sumatera Pride Iya. bro. Lu mana nih? Ntar lu. Lu mau nanya Atip dulu. Atip aja dulu deh. Kemana tuh? Jogja ya? istimewa Istimewa apa nih Jogja doang yang lo tahu? Jakarta Tuh nih Jogja. Lalu ke Padang. Kalau lu ke Jogja. Nah, Anda kemana? gua ke Medan, Sumatera sama Mano. Jadi gimana tuh Medan kemarin? Masih tetap. Iya. Jadi Medan masih banyak tuh yang maling-maling bersih. Masih banyak layak bersih ya. Masih banyak yang bersih. Dan gua senang sih. Tahun ini gue lebaran masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki ya, terus masih berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lucu tapi agak rese. Iya. Biasanya kita ceritain ya. Iya. Resenya ceritain. Lalu gimana lo? Ya, seperti biasa Di lah Padang. lebaran. Yang minus tuh tiket doang ya. Tiket doang ya. Minus Maksudnya apa nih? Mahal atau malah nggak ada duit ya buat beli tiket? Duitnya ada, cuman kalau bisa kan untuk hal yang lain. Oh iya. Bisa. Cuman mau gak mau harus pulang kita kan. Iya. Kalau enggak kita jadi pemain inti. Ya. Begitu lah. Nah, ceritain dah. Dulu dah. Yang ceritanya akan singkat, padat, jelas ya. Oh enggak juga. enggak juga. Lebih panjang juga. Jadi kayaknya lu pada aja, lu terakhir aja. Oke, Atip dulu sih ya. Atip dulu. Soalnya pengalaman baru di tahun ini nih lebaran bersama Bini. Gimana tuh? Ya chips Ini pasti bininya senyum-senyum nih di yang nonton ntar yang bininya pasti ini ayang aku gitu. Kolom komentar nih. Iya. Gimana tuh? Gue penasaran sih. sebelumnya tuh belum pernah ngerasain war tiket yang war banget gitu. Oh, oke. Saya paling beli kan H+1 lebaran. Tiket apa dulu nih? Tiket Kereta, pesawat? kereta. Oke. Yes. Jadi biasanya ya udah kalau mudik ya belinya H+1 lebaran atau enggak yang kayak buru-buru banget sampai mantengin aplikasi tiket-tiket gitu kan. Oke. Dan sekarang karena sudah ada yang kangen kampungnya, terus jauh-jauh hari. Dulu hari ya. Dari sebelum seminggu ya kalau nggak salah ya. Sebulan sampai aplikasinya belum dibuat. Agak-agak ini berlebihan sih ya. Jadi terus mesennya dari mana dong? Ini seru soalnya dulu waktu sama orang tua naik mobil kayak seharian. Kalau ini ya enak lah.
naik kereta, dan sebenarnya di situ tuh biasanya bukan diuji juga sih, kayak seberapa pasangan itu seberapa komunikasinya bagus di dalam perjalanan itu tuh diuji selama ke Jogja misalnya tuh 8 jam. Nah 8 jam tuh ya nggak yang isinya cuman duduk-duduk doang dong, kayak nggak duduk tidur doang ya. itu kan kayak harus ngobrol dan biar enggak biar enggak suntuk atau apa. Apa tuh obrolan yang maksudnya gue senang banget lagi nih perjalanan sama dia nih pas itu. Tadi pintu rumah udah kunci. Tadi aku lupa mati kompor deh ya gitu ya. Kompor tadi udah mati belum ya? Sampah dari buang tuh ya. Was semua. Enggak, palingnya bicara apa ya? Tetangga buang sampah. Bukan. Sampah siapa sih kresek sih? Enggak ya. Lebih ke apa sih waktu itu? Banyak. Saya tahu dah, saya tahu. Katanya berkesan kok lupa ya? Iya, gimana nih? Siapa yang Anda angkut? Yang Anda supirin siapa itu? Supir. Kan dalam perjalanan. Kan kereta. Oh, ini Bukan yang kemarin, bukan yang bapaknya Oh, lupa. gue kira yang dia Itu nyetir. beda. Oh, itu beda lagi. Jogja ke Solonya. Oh, Kalau dari Jakarta ke Jogja kereta. cakep. Bukan pantun. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol perkara kantor atau nanti bahas tentang mengurus anak gimana. Ih, lucu ya. Iya lucu. Bahasanya udah dewasa. Iya. Walaupun muka masih baby face Baskara Mahendra. Woi. Kalau itu mah saingannya, Pak. Seru-seru tapi ya. Ya, Lagi lu ini ya gue liat apa? nah ya tuh Nyetir sendiri ya. ke sama Solo. kali itu juga bawa mobil lintas apa provinsi wilayah. Lintas wilayah ya. Lintas wilayah. Berapa jam tuh? Jogja Solo 1 jam, man. 3 jam. Ah, 3 jam. Ke Boyolali, Deng. Kalau ke Solo kan dari Solo ke Boyolali itu sejam. Jadi dari Jogja ke Solo tuh 2 jam. Oh. Iya. Oh, berarti ke Boyolali itu ke siapa? Ke rumah Rumah Atik. Bunda. Oh, Bunda. Bunda gua. Dikatakan dulu. Dikatakan dulu. Gimana sih Ya. pisah-pisah? Di Medan. Oh, siapa? Oh, siapa? Sorry. Desti itu si bapaknya. Anaknya di Medan, bunda di Boyolali gimana sih? Oke. Seru ya. Tapi kan ini apa maksudnya udah mulai tahu hafal jalan lo berarti ya? Lebih ke Remet ya. Kalau ya udah apa-apa dikit lah, oh ini patokannya nih. Oh, rame nggak jalanan per situ? Macet. Enggak Enggak sih ya. soalnya kan H plus H min ya H plus berapa? Bapak nanya siapa? Waduh, Payanto. Bapaknya siapa sih? Namanya Amin. Apa tuh Amin berapa itu kan salesnya? H plus 3. Ada yang H min 2, ada yang H plus 3 2 kali. Oh, Tapi iya. yang naik mobil itu H min 2. H min 2 tuh masih sepi. Iya. Sebelum lebaran. Iya, tanggal 19-nya. Kan kita lebaran 21. Oh, 21 ya. Ada barang. Itu 21 ya. Bapaknya 21. Iya. Soalnya orang Gunung Kidul gitu, walaupun ternyata pas ngeliat di Gunung Kidul tuh banyak Muhammadiyah ternyata. Iya, memang Jogja tuh kan emang kotanya kotanya Muhammadiyah lah gitu. Iya, maksudnya kirain kan maksudnya udah nyampe atas Gunung Kidul tuh nggak ada ya Muhammadiyah, tapi ternyata masih ada. Dan ternyata pawainya juga rame Muhammadiyah tuh. Nyambut tebalannya. Oke. Tapi karena udah kepikir duluan kan kayak takutnya di sana nggak ada Muhammadiyah, pemerintah semua ya udah kita 21 aja, makanya kita puasanya Oh, gue juga soalnya 21 gua. Nah, Ikut pemerintah gua. Lu 20? 20. Nggak sholat ya? Tiduran sih. Tiduran. Ya, alusnya kesiangan tiduran. Malamnya begadang main petasan sih. Enggak sih, lebih best rumah. Oh, best rumah. jadi rumah
kunjungan terus ya. Soalnya kan Iya, Iya. betul. Karena orang tua kan yang paling tua juga, jadi banyak yang dikunjungin gitu. Lu gimana dulu? Nah, kalau Padang gimana? Padang. Apa sih yang membedakan Padang dengan di Jawa tuh tradisinya di sana salam-salamannya apakah Beda. joget-joget? Tarik kiri kan? Tarik kiri. Tadi itu kan. Enggak, lebih ke ini ya. Dia langsung habis sholat bukan opor. Enggak. Bagi-bagi rendang ya. Iya, sebenarnya sama-sama aja sih di Padang satu di Jawa ya. Untuk tradisinya, ya setelah sholat tuh ya silaturahmi lah, salam-salaman, maaf-maafan, terus makan lontong lah. Kalau di Padang ya, cuman di sini lontongnya nggak tahu nih, lontong Padang juga jadi tradisi bagi Oh iya, beda ya. warga Jawa nggak sih? Lontong Padang. Iya, lu lihat nggak sih di sini ada yang jualan lontong sayur Padang gitu? Ah, gua tahu. Lontong sayur Medan ya. Medan, itu mirip-mirip lah. Tapi opor tetap ada kan? Ada, opor tetap ada bagi kaum yang lumayan lah. Oh, Iya, nggak semua orang membuat opor itu di tapi kalau Padang. rendang semua. Hampir semua. Malah opor yang enggak ya? Iya, Oh. karena yang wajib itu rendang kan. Karena itunya tradisi Iya. wajibannya ya. Oh gitu. Makanan khas lah. Iya, rendang. Karena gue lihat story lu ini Nol ya, lebih ke pakai seragam gitu-gitu ya. Oh iya. Tradisi keluarga lah, bikin Tradisi keluarga. seragam tiap Tiap tahun. tahun. Iya. Batik tuh ya. Batik. Iya, soalnya pagi-pagi banget gue liat postingan ini apel pagi. Maksudnya apel pagi sama siapa yang kondangan nih? Iya. Oh enggak, memang seragam itu ya? Seragam. Oke. Keren sih. Oh, keluarga gue lebih kan. Ya udah, bebas, ada yang warna merah, kuning, hijau gitu. Bebas lah. Jaket yang biru. Iya. Enggak, itu ceritanya doang. Oh, Sebenarnya enggak. Seragam juga. Iya, Iya. Gua dah lihat juga story dia kan. Iya, seragam. Tapi kan emak gue di Boyolali. Habis lagi. Beda, Pak. Dia lebih sendiri, putih sendiri. Enggak, seragam. Emak gue yang beliin. Thank you, Mas. Asli Medan. Enggak sih. Ramayana. Namanya tapi namanya beda. Ramayana enggak. Boleh nyebut merek nggak sih? Enggak boleh. Boleh aja. Salam aja. Halo Ramayana. Iklan. Itu sih lebih ke sama salam-salaman terus keliling tetangga gitu ya. Duren. Hah? Ya durian tuh. Enggak, itu ke kampungnya opung gua baru duren. Cuma lagi nggak musim. Oh iya. Tinggal musim. Ntar musim-musim lagi nggak musim. Oh kira dia ngikutin gitu ya. Ternyata kagak. Enggak. Nah, lu balik kemarin Hamin berapa dari Lebaran? Nah, Tanggal 17 Hamin 3. Hamin 3. Oh, masih dapat lah ya. Berbuka sama sahur sama keluarga. Masih. Sama kan kita? Oh, sama kita. Enggak, beda. Beda. Cuma nggak Satu sengaja, bandara. nggak sengaja gue ketemu dia di bandara, gitu kayak, wih, Wih, dia lagi makan kan? Soekarno. kan puasa. Oh, puasa ya, gue. Woi. Dia nggak bisa. Gue ketemu kan, cuma beda ini ya, Terminal. beda terminal. Yang satu terminal Romangun. Bandara itu gitu. Itu sih. Nah, gimana nih kemarin pengalaman setelah melalui di kantor ya? Lu kemarin lebih banyak buka di kantor atau Tahu di mana? atau di rumah? Di rumah. Kosan dong. Iya, di kosan. Gue lebih banyak buka di jalan sih. Buka di jalan gitu. Ya, maksudnya ngebuka-buka jalan, weh, ini ambulan lewat Langsung apa ya? Jam 2 di kantor, di kantor. Karena di kantor gua tuh free, jadi setiap tahun tuh kalau puasa gitu ya, bagi yang menjalankan ibadah puasa tuh dapat di makanan gitu. Ada soalnya Oke. beberapa tuh ada yang nggak menjalankan puasa gitu. Jadi Banyak sih. hampir tiap hari ya itu Senin ke Jumat pasti itu
ada jam 5 sore itu udah ada gorengan-gorengan, takjil, terus apa namanya? Makanan berat lebih ke beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Susah anggarannya. Betul, lebih ke kurma, takjil, es buah gitu-gitu sih. Tiap hari gitu. Senin sampai Jumat nggak denger ya? Iya, maksudnya ya hampir tiap hari gitu ya. Iya, hampir tiap hari. Nah, setelah lu balik ke Medan tuh, gimana tuh? Wah, balik merasakan ke Medan. perbedaannya. Gue langsung ngerasa jadi raja ya. Raja. Wih. Gitu. Konteksnya aja kenapa? Lu anak pertama berarti? Yes. Oh, karena itu. Jadi bokap nyokap disuruh atau gimana? Enggak. Kan dia punya adik. Oh, jadi raja ini kan nggak tahu kita nih gimana. Iya, yang biasanya makan terbang atau beli terus ya kan. Makan terpal. Makan terbang maksudnya. Makan terbang. Makan terbang. Terbang. Iya, makannya di luar gitu. Makanya di luar beli apa gitu, nggak pernah makan yang di rumah gitu. Pas balik ke Medan langsung tuh gue ngerasa kayak wah, this is my family gitu ya. Langsung Inilah hidup ya. inilah hidup. Mau apapun yang makanan yang kita suka ada tuh ya kan. Apalagi gue ngerasa satu hari puasa di sana kan. 2 hari bahkan. 2 hari 8 iya. 18 19 gitu kan. Jadi lebih ke dapat bukanya, dapat sahurnya gitu. Malam takbiran gitu-gitulah, udah sama keluarga, ponakan gitu-gitu kan. Betul. Jadi cukup puas sama Tri Medan tuh. Gitu. Di sini malah susah, soalnya Berlimpah-limpah gitu. Nah kalau bapak ini mudik dari Cipulir ke Cipulir ke Cidodo. 8 jam ya? Tapi unik ya kalau sebagai community konteksnya orang Betawi lah. Iya. Nah, itu lebarannya nggak cuma sehari bro. Bahkan sebulan penuh kalau lu punya keluarga besar ya yang entah meeting lu atau bahkan lu jauh-jauh gitu. Ya gua lebaran itu bukan tanggal 1 dan tentu tanggal 2, tanggal 1 ada tuh tetangga misalnya. Tanggal 2 atau tanggal 3 saudara jauh datang ke rumah. enggak keliling. Nggak keliling karena konteksnya orang tua gua dari ibu kan berarti yang Betawi itu yang paling tua lah gitu kan. Pada datang. Nah kalau di Betawi itu harusnya sih sama semua sih. Itu berkunjung balik. Jadi habis tamu yang jauh ke sini ke rumah gua misalnya, nah keluarga gua berkunjung ke sana. Jadi balik lah gitu, kunjungan balik. Dan itu biasanya Walaupun orang udah ketemu di rumah lu. Iya, udah. kadang ketemu di warung ya. Saking deket ya sih, deket ya. Gitu, jadi kunjungin Bali gitu. Kayak gua kemarin tanggal 2 saudara gua di daerah adalah saudara di Pamulang gitu-gitu. Datang ke Cipulir, nah yang Cipulir datang tuh ke Pamulang, ke Ciputat gitu. Ya sebenarnya sekedar ya buat memperpanjang silaturahmi aja datang ke rumah yuk sekalian update gitu kan, update itu oh ternyata rumah lu begini gitu atau gimana. Kadang yang udah datang ke rumah dia nggak datang tuh misalnya entah sakit atau gimana, Absen jatuhnya. datang sih. Iya kan. Lebih ke mana sih? Nah saat kita kunjungin baik, oh dia ada di rumah ya, nanya-nanya, oh ternyata begini gitu. Lebih ke kabar ya. Kabari gitu, ada tradisi seperti itu. Dan gue sedikit meralat sih info-info yang katanya Jakarta sepi, kurang jauh mainnya. Mungkin rame ya. Malah rame apalagi di kampung ya. Kampung tuh malah rame itu. Mungkin kalau yang di TV ya dia ya cuma di HI doang. HI sudah Iya. itu sepi yang Iya. orang yang kerja di situ mudik gitu kan atau di rumah doang. Dan itu juga bukan wilayah Iya, bukan perumahan. apa ya, perkampungan kan. Bukan. Itu maksudnya kawasan-kawasan yang Iya, kalau di tempat gue tuh rame, masih rame lah maksudnya nggak dibilang sepi banget, nggak rame. Tuh, ya sekedar memberikan fakta gitu. Jadi dibilang Jakarta sepi ya sepi di situ doang di pusat kota gitu misalnya tempat distrik bisnis. Kalau di kampung masih rame. Apalagi kan ada tuh di TikTok kan di Condet di mana yang emang orang Betawinya banyak kan. Ya makin rame sih. Rame. Betawi Arab gitu lah seterusnya Kemayoran rame. Untuk ini sebagai pemain inti lah. Terus sebagai pemain inti ya. Iya. Kalau di Padang rame juga nggak? Rame banget. Rame banget. Before dan after lebaran tuh
sama atau makin ramai lebaran? Nah, kayaknya kan karena gua balik ketika udah arus mudik ya. Tanggal berapa? 19. 17 ya. Udah Sama dong kita. Udah ketemu lagi makan apa gimana tadi? Ketemu lagi makan gimana tadi? itu ramai banget sekarang Malantet. Hari biasa pun. Iya, soalnya sekarang kan di Padang itu baru ada mall lah dari tahun Iya. kemarin. Sebelumnya itu masih Supermarket ya, Plaza lah. supermarket ya. Bukan, Oh, Plaza lah mungkin hitungannya Ramayana gitu kan. Belum ada yang mall banget lah. Lagi aja. Nah, kemarin itu baru ada tuh salah satu mall, asal satu ya. Satu mall lah. So gede banget. Nah, itu tuh yang bikin macet tuh Itu di kota. di kota. Nah, gitu tuh sekarang tuh kemana-mana macet Padang sekarang tuh. Gitu. Tapi sekarang lebih panasan Padang sih daripada Jakarta. Lebih panas di mana? Iya. Karena kan Padang ya. Iya. Iya nih. Juga sih. Nggak dulu sih, kayaknya nggak sepanas itu sih Padang. Harusnya Padang itu tetap panas kan, karena itu pesisir kan. Oh ya pantai ya. Iya, pinggiran pantai Padang itu kan. Cuman ya itu, nggak tahu kemarin pas balik ya. Hujan jarang tuh. Oh iya. Sekali atau 2 kali doang tuh pas gua balik tuh. Jadi kita harus coba adaptasi nih dari sekarang nih. Karena kan nanti akan berkumpul di sana. Mana deh. Iya. Lanjut. Apa lagi ya? Ya, begitulah Padang ya. Padang kota tercinta. Ini nih apa? Culture. Di Padang tuh ada nggak apa? Selain tadi tuh ya lebih ke rendang yang utama. Makanan Ya, makanannya tuh rendang yang utama daripada apa? Opor ya. gitu. Apalagi sih kalau misalnya Paling kan- yang beda dari tempat lain pada umumnya? Apa lagi ya? Sepertinya sama untuk Sama palingan Sepertinya. Ya, Nyanyi tuh. kalau makanan kering kalian tuh apa aja sih? Kue-kue di rumah itu apa aja sih? nastar, nanas, Nastar kan itu rengginang tuh bener. Tapi di toples kebuat. Kalau nggak di monde tuh. Tenggo. Tenggo. Ya lebih ke just kriuk gitu. Wah bukan nih. Bukan. Gimana kan? Nah, di Padang tuh biasanya tuh makanan kering atau snack-snack itu juga dibuat sendiri lah. Oh. Kebanyakan begitu, tapi juga ada yang beli juga. Nah, mungkin tuh salah satu yang beda dari kita tuh ini bukan makanan kering juga sih. Klepon tuh bagi orang Jawa itu yang bulat kan? Yang Iya. bulat. Nah, di Klepon, Padang klepon. tuh onde-onde namanya itu. Oh, Tapi Onde-onde. warnanya sama. Sama. Rasanya juga sama. Sama. tapi penyebutan aja. Iya. Onde-onde bukannya yang bulat juga tapi ada Iya, ya butiran butiran. Iya, wijen kan, wijen kan, Wijen, oke. kayak wijen kan. Nah, gua tuh waktu kesini juga, kok Iya. Padahal di sana itu disebutnya onde-onde. onde-onde. Beda sebutan nama. Iya, beda tuh kan. Menang. Gue kira di sini namanya onde-onde tapi gue di sana onde-mande. Enggak. Beda ya. Beda. Boleh. Lucu banget nih gue. Di Medan itu gimana Ki? Apa perbedaan dari Medan sama di sini? Sama aja sebenarnya untuk kayak kebiasaannya kita sama tuh habis sholat id salaman ke tetangga komplek gitu kan. Habis itu biasanya kalau keluarga gue tuh langsung siap-siap untuk ke rumah opung gua, kakek gua. Ya, tetua lah. Ya, itu kurang lebih 3 atau 4 jam. Jadi nggak pernah tuh lama tuh. Jadi kayak misalnya habis salam-salaman sama tetangga, habis itu langsung prepare ke kampung opung gua. Dan di sana baru ketemu keluarga besar di sana kan. Jadi itu momen rutin tiap tahun sebenarnya. Jadi kita nggak pernah berlama-lama di satu Tempat. bukan di hari H Lebaran itu
di komplek gua tuh nggak pernah. Jadi paling salam-salaman abis itu langsung ke rumah opung gua kan gitu. Nah, lebih banyak waktunya itu pasti di rumah opung gua kan. Situ ada tante, om dan sebagainya gitu kan. Ada beberapa keluarga yang kumpul-kumpul juga karena kan opung gua ini yang dituakan lah di keluarganya gitu kan. Bokap gua juga yang dituakan anak pertama gitu. Jadi momen hari pertama itu adalah hari yang menyenangkan bagi gua. Nah, besokannya hari kedua tuh udah beda tuh. Udah beda. Udah pakai kaos tuh kita semua. Jadi kayak udah pakai kaos, ada yang merokok, masak lemang, ada yang ini apa markir, ada yang kerja sih. ada yang laptopan gitu kan. Padahal jam kerjanya udah habis aku laptopan. Siapa tuh ya? Aduh. Enggak, maksudnya udah pada lebih ke berkesibukan berkegiatan tapi untuk rumah gitu. Kayak misalnya masak lemang gitu. Lemang tuh nggak sih? Tahu kan lemang? Iya, tahu. Hah? Nggak tahu. Jadi kayak Di bambu itu. dia kayak tahu. dia kayak bambu dari Beras sih. beras diisi, terus nanti dikasih bumbu-bumbu gitu. Lontong lah dikit. Iya, dibakar. Bukan, beda sama lontong deh. Oh gitu. Dia lebih padat ya, kan? Lebih padat. Tapi Gitu. pakai santan nggak? Lu makannya gimana Ki? Kalau lemang ya namanya. Ini dia dulu nanya pakai santan nggak? Iya. Kalau pakai santan. Jauh dulu. Enggak. Enggak Oh pakai gitu santan ya? berarti. Bakar, Pakai nggak sih? dibakar. Dibakar. Gua nggak tahu tuh cara pembuatannya ya. Iya, Nggak cuma tahu. dia lebih ke keras gitu sendiri. Lebih keras dan lebih asin-asin gitu. Oh, berarti nggak pakai. Nggak pakai kayaknya ya. Nah, Makannya pakai apa lu Nah. di Medan? macam-macam nih. Kalau misalnya gua biasa dipakai piring yang kecil itu tuh untuk dioles apa? Dicocol sama bumbu duren. Oh, bumbu Bumbu durian. duren. Iya, jadi kayak bumbu duren. Ya Tapi bisa sih. iya, Masuk. tapi ada juga yang pakai bumbu-bumbu. Warna hitam ya. Iya, Manis ya orangnya. Manis. Iya, apa namanya? Gua nggak tahu juga Gue tuh. juga lupa tuh, kayak Nah, gitu. iya. Ada juga sama pakai rendang, bisa juga. Nah, gua belum nyobain sih. Bisa pakai rendang. Iya. Karena itu kan apa Ya kayak bisa kapan bisa. mas gitu kan. Bisa aja. sih. Macam-macam, cuma gue lebih ke yang manis-manis sih kayak durian tuh ya. Iya. Enak tuh. Durian, gua pisang tuh gua campur. Pisang benar gitu. Itu sih wajib tuh di hari pertama pasti ada gitu, lemang, bikin lemang. Kalau dodol itu lebih ke kadang buat kadang enggak gitu. Tergantung kesiapan dari gua sih ya kan. Wih. Tuan rumah. Buat gitu. enggak gitu. Tiarap. Enggak. Lebih ke Enggak biasa. Apa nih? Ngerayap ya kan? Ngerayap gitu. Hari ketiga biasa gue udah balik lagi tuh ke rumah gue ke Oh, berarti 1-2 di rumah opung berarti itu. 1-2 di rumah Pu. Oh, gitu. Hari ketiganya udah pada balik tuh. Kadang kan Nggak aman nih Medan. Gua potong ya. gitu. Enggak. Oh iya, kalau 3 hari ditinggalin tuh pagar tuh hilang tuh. Oh, iya. Jadi harus balik tuh ke Medan. Hari kedua harus balik tuh. Harus mah. Kalau enggak tuh pagar tuh hilang tuh di rumah. Kalau lampu tiba-tiba Pintu aja hilang. Wah. lucu pot bunga semua deh. Gila. Tuh. Gila. Oke. Ini lu dengerin ya paling Iya, di. Enggak, karena lebih ke balik lagi kan, back to activity kan. Kayak iya. om-om gua atau tante gua, bahkan juga nyokap bokap gua kadang punya kesibukan lagi kan gitu. Apalagi kemarin kan dikit tuh liburnya. Ya, jadi kayak lebih Senin tuh banyak yang masuk kerja kan. Oh iya, Iya, iya. jadi lebih ke balik tuh kayak gitu. Nah, uniknya adalah ketika balik itu kita biasa nggak balik lagi ke kita nggak langsung balik ke rumah, jadi kayak ada Makan dulu. ya makan dulu di perjalanan gua sama keluarga Enggak lu. Iya, betul. ya kayak lebih pakai apa hidangan lebih ke alami gitu sih. Sepanjang perjalanan pulang. Iya, gitu. Karena kan juga
kenapa balik ya kenapa nggak lama-lama di sana, karena kan bokap nyokap gue punya kerabat juga kan, punya kerabat dan punya teman yang mau mampir ke rumah gitu. Ada sepakat itu. Menarik. Gitu sih. Nah, lu kemarin kan keluarga ngumpul di rumah lu nih. Betul. Nah, Lu nya mancing ya? lu mancing ya? Mancing keributan. Siapa mana mancing? Bisa lebaran mancing. Tapi lu cucu berapa di Apa tuh? keluarga? Kan lu bokap bokap nyokap lu yang tertua nih. Iya. Lu urutan berapa nih? Waduh, nggak ngitung lah gitu. Oh, nggak ngitung ya? Bukan pertama juga sih. Oh, nggak pertama ya? Nggak. Udah keberapa lah gitu. Tapi berapa bersaudara bokap? Kalau bokap itu 4 bersaudara. 4. Empat. Nyokap? Nyokap 3 bersaudara. Oh, 4 sama 3. Wah, banyakan gue. iya dikit ya. Masih dikit sih. Lu berapa Nol? Berapa? Dari nyokap bokap. tuh 9 tuh. Nyokap 9. Iya. Sama kita. Nah, Bokap? bokap berenam. Wah, gue 7. Banyak amat ya. 9. 5 bokap 5. Bokap 5. Bokap 1, bokap 2, bokap 3 tuh. Nggak, bokap. Beda nih. Bokapnya banyak. Enggak. Salah ngitung nggak itu? 5. Enggak, itu bokap siapa lu itu? Bokap. Bokap-bokapan lo hitung ya. Lu berapa besar? 9 juga tuh? Nyokap 9. Nyokap 9. Bokap harusnya 6. Harus Dari 6. 4. Oh, Itu apa? Kurang kan apa? Kurang. Enggak. Ada yang keguguran, dua-duanya keguguran. Oh, berarti 4 ya. Iya. Nah, menariknya nih ya. Ini gue akan jawab sih. Kalau lu nih bertiga lebih, ini no offense ya kan. Tapi dari sudut pandang lu bertiga lebih seru keluarga bokap apa keluarga nyokap? Waduh, menarik. Siapa yang mau jawab nih? Bebas. Gampang dulu. Gimana Mbak? Ke sini. Oh iya. Sini. Kalau gua sih lebih serunya bokap. Bokap ya. Oh gitu. Karena nyokap kan Boyolali dan gua bisa bahasa Jawa. Oh, karena itu. Jadi seruan di bokap. Padahal pasti apa? Lebih seru nyokap tuh Iya, sebenarnya. harusnya lebih seru nyokap. Opo lagi ya. Gak ngerti. Mereka sopul. Iya, soalnya tuh dari kecil pas gue setiap pulang kampung SD, SMP ke sana tuh kayak malah takut guanya. Dari TK malah takut kayak takut diajak ngobrol sama apa Saudara bude pade gua dan nggak tahu jawabnya Nggak tahu. gimana. Iya. Kan ngomong kadang kan cepet ya kalau udah bisa Iya, bahasa iya, Jawa. Rik, kan gue dipanggilnya Torik gitu. Gue iya. kali panggil Torik. Rik, orang mana? Ngomong kan apa? Tapi kayak terus akhirnya diulangi dengan bahasa Indonesia. Cuman kayak dilanjut lagi pertanyaan dengan bahasa Jawa lagi kayak Maksudnya kita sepakatin Bahasa Indonesia masih bahasa Jawa nih. Indo ya gitu. Itu lucu banget. Indo Jawa, Indo deh. Dari pemangkatan dulu ya. Pengetahuan. Nah, iya, jadi kalau sama yang sepantaran masih bisa bahasa Indonesia mereka, cuman ya Oh. logat-logat Jawa medok gitu aja. Iya, cuman sampai sekarang tuh Lu kayak takut masih sih ya? agak punya trauma gitu. Kadang keluarga istri juga di Jogja kan, apalagi sama adik iparnya yang bernama Tommy. Kenapa dia? Kenapa dengan dia? Ngomongnya cepet banget kayak, oh apa kayak gini mas? Tahu? Enggak ini mas, enggak ini langsung kayak di plan Iya, gitu iya. di situ kayak jadi kan dia kan kadang sering mulai percakapan duluan kan, karena kan ya gitu tahu bahasa sana udah menguasai 2 bahasa lah. Kalau gue kan kayak mau mulai percakapan oke lah bahasa Indonesia dijawab, cuman mereka mungkin kadang saling nyaut-nyaut dengan bahasa Jawa juga. Iya. Gue dengerin kan, gue yang mulai
duluan pakai bahasa Indonesia tapi malah ngobrolnya Jawa nih. Gimana sih? Iya. Makanya dari situ kayak ya di bokap gua juga karena saudaranya nggak sepantaran sih, maksudnya kayak beda 2 tahun 3 tahun. Iya, gitu deket banget, ya. deket. Dan itu juga cowok semua rata-rata, jadi lebih enak di bokap. Bener-bener. Tapi tadi si Tommy nanya apa? Iya kok gitu. Iya. Apa ya? Tom, nih. Kata gue sih masih Indonesia aja deh. Kasihan nih teman gue. Iya, Tom, tolonglah nih lagi adaptasi ya. Jadi kayak lebih Tom, Indo, Jawa gitu. Ya, kadang intinya Kesepakatan aja sih. suka ngeledekin juga. Oh. Suka ngeledekin karena gua Nggak ngerti. nggak tahu kan, tiba-tiba di beneran di gitu-gituin kayak Mas Mas sengaja. sengaja dibecandain juga. Itu adalah tantangan lu biar supaya ini Orang harusnya nextnya udah bisa nih join bisa gitu. ini kan harusnya mendalami bahasa Inggris lah. Gue mendalami bahasa Jawa, jadi kan udah telan bilang. Berarti lebih seru ini ke keluarga bokap ya. Bukan, cuman yang nyokap seru juga. Seru juga. Iya. Cuma lebih ke bukan kurang nyaman, cuma apa ya? Lebih berkesan kali bahasa. Iya gitu. Lebih enak kan pulang ngomong cepat-cepat gitu. Kalau di nyokap seru vibes-nya aja kan, karena vibes-nya masih kabupaten perkampungan gitu. Pegunungan gitu ya? Enggak Enggak pegunungan ya? Ya walaupun rame, cuman masih ada hutannya gitu tuh, kayak Adem ya. adem aja lah. Lihat-lihat hijau-hijau gitu. Kalau Ndri gimana Ndri? Kalau gue pasti keluarga bokap. Karena Oh iya, sama juga. Jawa bokap gue kan Jawa kan. Nah kalau keluarga Bokap? Di mana, Dik? Nyokap di Wonogiri. Oke. Wonogiri nggak jauh lah dari Solo. Nah kalau nyokap bukannya nggak berkesan sih, karena ya udah sering ketemu kan. Karena keluarga nyokap dekat dari rumah, mungkin nggak usah naik motor atau naik sepeda atau naik mobil, jalan kaki nyampe. Nyampe tuh. Deket banget tuh keluarga nyokap. Lebih ke nyampe gitu ya. Kalau kata kesenggol nyampe itu bener tuh. Bener ya. Gitu. Nah kalau bokap Nyampe. nggak gitu. Udah berkesan ke keluarga bokap kan di Jawa. Semua adik-adiknya bapak yang kandung tuh di sana semua. Jadi, nah pas kalau gua kebetulan pulang kampung, bukan lebaran sih, pulang kampung aja, gua tuh kayak raja beneran. Disambut banget karena kalau ya nih nggak tahu lu percaya apa enggak ya. Salah satu adiknya bapak itu kan nggak punya anak perempuan. Sorry, nggak punya anak laki-laki, sorry, laki-laki. Gua pas baru lahir pengen diasuh. Oh iya. Sama baru adik- lahir. baru lahir dah sama aku aja dibawa ke Jawa. Terus Bener. lu jawab apa? Apalagi kan lu Kamu gak bisa jawab. Masih bayi. Gak bisa jawab gua. Nggak bisa. Jawabnya gimana tuh? Langsung gini ya. Nangisnya kan biasa nangis terus enggak nangisnya berarti itu Sunda ya? Sunda. Aduh salah bapak. Aduh. Salah. Gimana sih? Berarti ke Sunda ya. oe. Nah, boleh dah. Bisa dulu ya bapak ya. Gitu. Gue sampai sempat baru lahir lah, ya mungkin berapa hari dia bawa dah. Aku aja yang ngasuh karena tadi kan belum punya anak laki-laki kan. Tapi dilarang lah sama kakek nenek dari ibu kan. Udah di Jakarta aja. Bahkan sempet buku lembah lahir gua dari rumah sakit itu tuh pakai nama Jawa. Siapa namanya tuh Ndri? Ayo, namanya Gua tebak boleh. boleh. Sugeng. Sugeng, Ajeng. Itu bahasa itu nama Jawa di Sumatera sih. Iya, Sebut Ngatimin. bukan. Bukan ya? Itu cewek dong. Ngatimin cowok lah. Ada sih cowok bisa. Lebih ke Kliwon ya? Bukan. Nama hari itu. Oh ya nama hari. Apa? Siapa namanya? Adrianto. Buset. Andri Wahyudi, Andrianto. Adrianto. Itu. Adrianto Wahyudi juga. Nggak ada, Adrianto aja. Jadi kalau Andri Wahyudi kan Andri dari nyokap, Wahyudi dari kakek, dari ibu tuh namanya. Ya gitulah, dia hanya karena gua lebih suka, dan juga Pak sama sih kayak Atif, gua di keluarga nyokap di Boyolali ya karena di kampung, wah asli banget lu.
Asri ya. Tapi Gitu. nggak takut bahasa Jawanya itu. Nah kalau gua sih alhamdulillah keluarga sana paham walaupun kadang keceplosan gitu ya maksudnya ngomong Jawa, oh ya Adri kan nggak bisa gitu. Paham ya. Tapi alhamdulillah sih nggak cepet kayak saudara kami itu sih nggak agak pelan sih gitu karena emang udah sepuh juga kan jadi ngomongnya pelan. Dan juga Tapi digangguin juga sama Tommy. oh, enggak, beda. Tommy enggak selalu kita. Beda malu mungkin. Lama ibunya gitu. Ya, karena kalau keluarga ibu kan sering ketemu jadi ya biasa aja lah gitu. Dan lebih bekasan keluarga lokal. Berarti lebih asik keluarga? Lokal. Keluarga bokap ya. Bokap. Lu Sama sih. oh iya. Iya, Iya, soalnya di ini kan di bukan- sosmed nyokap ya kan. Bukan karena nggak deket juga sama keluarga nyokap. Cuman keluarga bokap semua itu di Padang. Oh. Jadi dari kecil itu kita udah sering seputar- main. Iya. Udah sering main. Apalagi tuh sepupu gua ada yang 1 tahun di atas gua, 1 tahun di bawah gua. Nah, sering lah dulu bertiga gitu kita kan. Benar-benar. Saking dekatnya lah. Cuman iya kalau yang nyokap tuh semuanya ngerantau kan. Ada di Pekanbaru, ada yang di sini juga, di Batam gitu. Jadi ketemu tuh ya udah 1 kali setahun tuh paling apa ya paling cepat lah ketemu ya. Pas lebaran itu malah. Iya pas lebaran. Tapi kadang nggak pulang-pulang lagi kan karena udah memiliki anak juga. Kalau untuk balik ke contohnya di Jakarta ya, anaknya udah 2 nih. Untuk balik ke Padang aja itu berapa ongkosnya kan? Ya seperti bapak yang bapak rasain sih. Iya, kita aja sendiri susah. Iya, berempat gitu kan. Benar. Gitu sih. Ya, karena jarang komunikasi aja kan. Misalnya Iya. lebih sering ke bokap nyokap. Benar. Nah, kalau lu Ki, gimana? Kok gue nyokap? Nyokap. Wah, walaupun nyokap lu di Boyolali tuh. Balik lah. Terus seolah-olah gue beneran Jawa menemukan. Enggak, lebih ke tadi tuh karena jaraknya deketan kan. Oh. Jadi kayak main barengnya itu pas kecil tuh bareng tuh. Jadi kita sampai bisa main bareng tuh momennya ya di rumah nenek sebenarnya. Karena kan yang lain jauh-jauh kan, ada yang di daerah mana dipersatukannya tuh di rumah nenek dan itu momennya pasti Ramadan tuh. Yang paling berkesan adalah momen Nakal sebenarnya. Kecil-kecil masih maling mangga atau apa gitu-gitu kan. Terus belajar ngerokok kayak gitu. Iya, lebih gitu. Karena emang abang-abang gua sih yang lebih kayak dibego-begoin sih gitu. Iya. Ambil lagi gitu. Ya, pas giliran kabur dia 2, giliran 3 gitu tuh. Dan lebih banyak laki-lakinya. Jadi laki-laki di sana di keluarga nyokap gua tuh lebih banyak dan jaraknya deket-deket tuh kan. Beda setahun, beda 2 tahun. Jadi lebih sering dan lebih diandalkan lah gitu laki-laki ini gitu kayak jadi apa ya bonekanya para inilah tante-tante iya para baby boomer jadi kayak disuruh apa kita mau gitu masih kecil-kecil kan kita lomba azan iya gitu karena kan religi juga bro Iya. pesantren kilat Gila. Hari ketiga pulang. iya jadi lebih ke serunya itu adalah ngumpul sama sepupu-sepupu dan itu di momen Ramadan dan setiap kesalahan lu dihapuskan karena ada nenek lu di situ. Oh, pembela ya. Ada pembela. Ini momen petasan mau apa juga, mau nggak sholat tarawih juga bebas gitu. Nenekku pahlawanku. Nenekku pahlawanku, wali banget. Billy. Nah, terus kalau bokap Kalau bokap juga asik ya. Nah, jadi malah kebalik tuh kalau di nyokap Keluarga bokap. kalau di nyokap itu lebih ke jaraknya deketan sama sepupu sama abang gua sama kakak gua gitu ya. Kalau di bokap itu jarak gua deketan tapi sama om gua. Iya. Jadi gua cucu pertama dan yang bawah-bawah itu sepupu-sepupu gua yang dari kecil-kecil tuh masih ya SD gitu-gitu, masih ada yang ya balita juga gitu. Jadi
ya udah gue lebih ke sendiri aja sih. Lebih ke om gue ya, lebih ke om gue kadang buat ya termasuk itu tadi buat lemang, buat apa gitu lebih ke om gitu-gitu, untuk masak ikan kayak gitu. Kadang maling mangga juga. Enggak. Cuma tradisi maling ada di sana kan ya. Udah melekat. Melekat dan tradisi maling nih. Iya, mendarah daging. Iya, sampai mangga. Mendarah daging loh. Dan tadi maling mulu dia ngomongin. Bingung gua. Tapi malingnya spesifik sih kalau di Medan ya. Oh gitu. Ya, besi. Besi. Iya. Antara kau. Nah, tadi Ki, karena tadi lu cerita lu cucu pertama ya. Iya. Nah, di umur lu sekarang yang udah Aduh, sih itu dia. 22 ya. 22 ya sekarang ya. Boleh 23. 23. Nah, udah ditanyain belum? Mau kapan sih jadi seorang pemimpin di Kota Medan? Udah ada pertanyaan sih. Cuma kita kan harus tegas menjawabnya kan. Ya. Itu sebentar, yang nanya siapa? Opung, tante, paman, siapa? Ya hampir semuanya lah. Hampir semuanya. Ya, nanya karena mereka peduli kan. Iya. Bilang kalau nggak Sabtu Minggu lah. Oh, Ya bagus. kan. Apalagi sekarang musim hujan nih ya kan. Masa ntar tamu-tamu becek-becekan gitu kan. Wih, sampai sedetail itu. Iya, karena gue udah pikirin nih, ini Januari. Iya, tapi masih muda lah, umur 23. 23. Oke lah. Masih oke. Iya, masih panjang lah. Santai. Lalu? Waduh, langsung ke saya nih. Iya. Gak apa lah. Pasti ditanya kan. Pasti. Setiap tahun. Udah nggak apa. Gimana nih bro? Siapa yang gantiin? Bapak lagi. Kalau gua sih ya pasti ditanya lah gitu kan. Iya. Apa nih nyusul ini udah. Ya kalau gue sih ngaku ya umur sekarang 28 tahun. Ngaku aja. Tadi nggak ngaku ya. Bukan ngaku bener 23 aja. Ya tinggal lu pada percaya juga. Kalau gue ngaku aja dah. Ya kan? Berapa 28 tahun ini 2026. Ini katanya ya gue minta doanya aja gitu. Insya Allah secepatnya. Amin. Gitu kan. Kalau gue sih karena insya Allah lah punya keinginan sudah punya lah gitu insya Allah gitu. Ya tinggal lagi ngumpulin aja Oh, gitu. iya. Ngumpulin mau aja karena lumayan. pelaisi nih bos. Ya. Benar. Itu aja sih ya. Alhamdulillah udah kenal juga ya, jadi ya tinggal menjalani proses lah. tinggal action. Action lah. Ya itu. Udah action mah udah. Oh gitu. Nyicil actionnya. Nah itu nyicil. Actionnya nyicil. Gitu. Pasti tanya pasti lah. Oke. Cuman nggak terganggu dengan pertanyaan itu. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa Oh. aja. Terus nanggepinnya gimana? Kalau ada tante om. Ya doain aja lah. Apalagi beberapa tante om gue udah pada tahu kan. Waktu itu kan pas gua kenalin kan pas di event keluarga ibu kan. Nah, keluarga ibu pada tahu tuh. Oh, Nanyain, oke. "Ya, kemarin gimana jadi nggak gitu lah?" Pada nanyain. Udah sampai sana ya. Sampai sana. Gimana lah? Ya, boleh. Insya Allah. Nah, Mas Adit gimana? Ada. Ada dulu. Itu lempar sana dulu. Ini dulu, jangan kesini dulu. Iya, sama lah. Lagi proses juga. Ah, gitu. Ya, pundi-pundi lah ya. Masalahnya. Ini juga ya. Ya, pundi-pundi juga. Emang jauh. Apa jauh? Rumah apa namanya tinggalnya si cewek. Enggak, kita tetangga. Oh, iya di Padang Di ya. Padang. LDR Kan- sekarang kan. Kan deket. Apa ya dipundi-pundiin? Iya kan. Butuh modal juga. Jakarta enggaknya. Iya. Itu ya. Tapi kan keluarganya lo juga di sana semua. Iya, cuman kan Ada apanya? Maksudnya kalau di daerah Bugis itu kayak Bugis apa? Minang atau apa ada biaya itunya tuh buat ke cewek. Panai. Panai gitu. Panai solusi ya. Sausi ya itu emang di mana? beberapa adat di Sumbar ada. Cuman itu nantilah. Gimana? Tahu ya. Cuman sekarang kita mikirin nih untuk misalnya jadi, kita kan mikirin
pesta nih biayanya berapa gitu. Padang, ya bener. Walaupun itu tetap di Padang ya, cuman kan untuk kita sendiri juga kita pikirin nih, Yes. balik ke Padang, terus nantinya bawa calon istri ke sini juga kalau udah. Oh iya. After Iya, after marriage-nya. marriage. Pasti kesini kan. Gak mungkin kan dihabisin semua tuh untuk nikahan. Setelah itu tinggal Iya. dulu, gue tinggal dulu. Gitu. Kayak gitu. Bisa makan tapi. Iya. Kan niat hati intimate wedding. Nah itu tuh kadang berdebatannya tuh. Orang tua Intimate wedding tuh nggak bisa kan di Minang iya, kan. bisa. Harus baralek gadang. Gadang apa? Oh besar, gadang besar kan? Iya. Barangnya apa? Baralek itu pesta. Pesta. Ya, pesta nikahan itu baralek Oh. namanya itu di Padang. Ada. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau lu rencana mau nantinya nih kan bikin pesta di tempat lu dan tempat calon atau salah satunya doang? Berat nih. Berat nih. Ini Referensi. Referensi ya. Kayaknya udah referensi. Nggak kesini dulu nih. nanti aja. Nanti aja. Nanti aja. Terakhir ya. Ya kalau dibilang pestanya mau berapa kali sih, konteksnya mungkin lebih ke karena di tempat cewek yang jauh itu, nah kan juga punya sahabat, punya keluarga juga di Iya, sana. benar. Mungkin ada pesta juga. Mungkin pestanya konteksnya yang mantesin lah gitu, nggak bewah banget, yang penting Oke. mantesin lah. Mungkin ada dikit lah, tapi nggak yang wah mungkin ya. Oke. Gitu mantesin aja lah. Dan di Jakarta juga sama, di Jakarta kan keluarga gue juga ada, keluarga cewek, pacar gue kan ada tuh tinggal di Jakarta juga sekitarnya. Jadi kayaknya tetap dua. Cuma mungkin Oke. konsepnya ya sederhana aja lah, enggak. Yang intinya di mana? Di Jakarta. Intinya tetap di sono. Berkemungkinan kedua-duanya Apanya? pestanya nih. Pestanya kemungkinan dua-duanya insya Allah lah gitu. Karena dia ngalamin karena tamu gua dan dia juga ada di keduanya dan keluarga juga besar juga. Dan just info aja nih, gua dan doi anak bontot bro. Oh, anak bontot. Gitu. Tuh ada sedikit mungkin beban moral aja sih kayaknya anak bontot itu. Kalau konteksnya di Betawi dan di Jawa itu ada tuh anak bontot tuh. Kenapa? Moralnya? Kenapa? Ya wah dimeriahkan lah bahasa kasarnya lah gitu. Ya nanti lihat nanti lah insya Allah ya Allah ada jalannya nih gitu. Iya, bisa. Gitu. Harus pesta besar ya. Nggak besar, nggak usah lah. Kan ya gimana orang tua? Oh nih udah merayakan semua anaknya udah tahu. Nah Nggak, itu karena itu. Ya udah. Berarti kasihan anak tengah dong. Nggak ada juga sih, gue nggak tahu sih itu konsep gimana, tapi sebenarnya gitu. Tapi gue pengennya yang sebenarnya yang penting tamu-tamu kita dateng nggak kepanasan, nggak kehujanan, makannya enak, udah gitu aja. Oke. Gosok yang ada ini lah gitu, biasa aja lah. Nah, kalau Mas Atip udah ditanyain belum sama? Kayaknya bukan ditanya aspeknya yang lain kayaknya. Beda Beda ya. beda karena udah keluarga kan. Udah keluarga. Udah. Udah. Oke. Berarti kan step pertanyaan bukan kayak kita sama Nur sama beda nih stepnya. Apalagi nih? Ini kakak Kan, nih, ah? apalagi pertanyaan? Kalau kita kan masih itu sekitaran itu tuh pertanyaan. Ya, Karena kita masih bujangan. Bujangan. Kalau udah Pertanyaannya ya apa ya? Paling ya udah isi apa belum? oh gitu. Apa isi MB ya? Isi Tabungan. Apa tuh? Apa? Oh, isi perut. isi buat apa nih? Anak maksudnya. Baby. Oh, baby. Ya jelas kan. Nah cuman fun fact-nya dari awal Lebaran pun setiap Lebaran tuh nggak pernah ditanya kapan nikah. Oh, gak pernah. Iya kayak ya udah biasa aja kayak ngobrol-ngobrol seputar misalnya tante-tante gue nyeritain nggak yang flexing gitu juga ya, maksudnya kayak di film. Iya, sih. Kayak ya udah nanya, kadang ada ngasih tahu itu sih ini di kamar mulu, malah ceritain kejadiannya juga. Jadi kan ya udah jadi kayak jadi tiba-tiba gue ngasih tahu mau nikah lah, ya kaget juga kan kayak yang jarang bahas tentang itu. Terus yang nggak disangka-sangka soalnya kan kayak ada saudara gue yang lebih tua kan, beda 2 tahun, tapi malah ya gue duluan kayak di keluarga kan nggak yang ekstrovert banget gue lah, kayak cerita-cerita apa-apa gitu, paling ngobrolnya yang sesama
sepantaran aja sama om tante gitu, cuma ya kayak cerita-cerita biasa aja. Cuman pas udah gue ngasih tau nikah, plok ya langsung dah. Ya akhirnya bisa memperlebar keluarga lagi sampai Jogja. Jadi pas nikah, pas lamaran, pas nikahan tuh ya seneng karena kan di Jogja kan sekalian jalan-jalan. Iya, itu kemarin. Jogja. Kota istimewa. Kan ditanya mau Tommy juga mas. Tommy lagi tuh orangnya ya. Tom, kapan-kapan kesini ya? Selesai lah. Apa yang belum selesai sama Atib ya? Iya, ini. maksudnya apa yang Iya. penasaran nih artinya apa sebenarnya nih? Gitu kan. Gitu. Ini komennya udah belum? Udah kan duluan. Oh udah ya tadi ya. Apa tuh? Yang tadi. Masa pertanyaan orang tua apa? Belum ya. Oh belum ya? Belum ya? Apa sih nih? Gue baru datang banget nih. Bisa ya kalau datang banget tuh. Setiap lebaran apakah ada pertanyaan di Klet kapan nih? Oh ada. Oh, udah cuy. Udah. Oh ya, umurnya 23 ya. 23 umurnya. Umurnya 23. Menarik. Cuma yang terlalu gimana coba. Oke, gitu doang. Oke. Enggak ditambah-tambah. Oh yang mana udah ini. Enggak. Karena lu cucu pertama kan tuh opung tuh. Lah sama ini aja Ki. Aku udah ada calon nih. Enggak ada gitu ya? Enggak ada gitu ya? Enggak. Jawabannya gimana gitu? Kita kan nggak tahu kan. Karena cucu pertama kan istimewa biasanya kan. Betul. Enggak sih, opung gue lebih ke itu tuh sama ini Ariel Tatum. Ah, nggak bisa. Gue bilang nggak bisa lah, Pung kayak gitu. Tahu ya opung lu Tatum. Tahu, dia main Instagram juga. Kayak gini tuh. Jauh. Kacamatanya. Jauh ya. Nah tapi lucunya gitu tuh, pas masalah telepon tadi kan tante gua kan ngasih HP. kan buat mbah gua, kakek gua, karena biasanya tuh mbah gua nelpon pakai Telepon genggam. telepon rumah ya. Genggam juga sih. Genggam juga. Yang 021 itu. Soalnya kalau misalnya tante gua menelpon ke mbah itu kan ke nomor yang 021 itu kan agak mahal kan, Iya. pakai pulsa. Makanya dibeliin tuh HP Oppo. Nah, Spesifik gitu. HP Oppo. Odo. Oppo. nah, Soalnya kan di Jawa kan. Iya, Oppo. Iki. Oppo kowe. Nah, terus pas gua masih di situ, masih belum nikah, ditanyain kan, "Tit, ini yang mana dipijitnya yang mana?" Dipijit. Dipijit tadi, gua mau ngebel gitu. Bel. Iya, Bahasa ngebel. Iya, bahasa ngebel orang sini nih, ngebel sini gitu. Ternyata kan dipijit. Jadi gini ya lebih kayak pijit banget. Tapi orang dulu begitu sih. Iya. Istilah Kocak, pijit. kayak emang susah sih, emang salah juga sih kasih HP. Udah itu lupa terus kan, bisa ini bayang ini emang susah sih, soalnya kan harus buka WA dulu, nyari kontak dulu kan. Ngerti Bang kan. Makanya kontaknya 5 aja. Tuh anak-anaknya tuh. 1 siapa, 2 siapa, 2 Seri, 3 Rani. Jadi lebih Mbak gua punya buku ini yang biasa nelpon itu banyak bukunya. Oh, mantan telemarketing. Banyak kontaknya. Oh iya. Soalnya dia mungkin pas megang HP itu dia pencet yang ada dialnya itu kan. Dia pengen nulis nomor itu dulu kali tanpa harus Padahal udah ada. Harusnya udah ada kontaknya, cuman kan dia udah biasa mijit. Biasa pijit. Tong gitu ya. Kocak banget. Mijit. Kira-kira udah tuh HP kagak tahan lama dah. Pakai Pakai lagi. salah sih. Kadang juga dimintanya malah sama aja dibeliin pulsa juga. Ujung-ujungnya pulsa. Pulsa dong. Buset deh. Ada kuota, Mbak. Kagak ngerti kuota-kuota. Tapi ini SMS juga apa enggak ya? Karena buat video call tadi kali. Nah, kadang kan tante juga nelpon duluan tuh dia ke WhatsApp-nya mbah gua.
sama juga kalau ada telepon ini ngangkat gimana ngangkatnya digitnya digeser digeser nggak tahu kan Kayak harus ada kelas Digicom. Waduh, kan digital. Iya benar. gitu tuh. Banyak yang kayak gitu. Jadi dia dengan warna hijau angkat, matiin Iya. warna merah gitu. SMS juga gitu tadi maksud gua, ada SMS tuh di dua itu kan A B C gitu kan. Iya, iya. Jadi tekan-tekan dulu tuh baru dapat B. Dipijit. Wah, lucu-lucu ya, seru ya. Seru. Nah jadi Lagi nih. kayaknya ada nggak pesan untuk penonton penonton awal podcast ini nggak tahu siapa yang penonton awal ya. Iya. Mungkin ya karena relate-nya mungkin karena habis nonton ini ya film Lebaran yang dulu aku Oh iya, gua udah nonton TSN. tuh, TSN udah dong. Sama siapa? Sama. Mau keluarga lah ya. Enggak. Oh, bukan. Gak usah dilurus-lurus. Gak usah dilurus-lurus. Gak usah ya nanti. Gak usah. Gak usah. Ada lah gua nonton. Tapi bagi gua keren sih itu film. Keren. relate banget ya. Sedikit banyaknya relate lah. Gimana perjuangan anak pertama gitu kan. Pertama, Terus realita kehidupan yang betul-betul dekat sama tante, om, terus ada nenek, kakek gitu-gitu kan. Jadi 9/10 lah. 10. Lu udah nonton belum, Dri? Belum. Ya, keluar. Gak masuk itu kan gitu ya? Iya. Belum. Aku udah nonton. Noel udah nonton. Oh, Noel, Bang Noel. Nonton. Next lah di sini lah kita. Habis ini ya. Di sini. Di sini Penting banget nih, langsung enggak lah. Besok lah Sama aja. siapa rencana nonton? Ya sama orang lah. Oh iya. Sama orang bener. sama Robot. AI Telepon genggam. Pijit. Iya. Keren filmnya. Gua fansnya Wicak gua. Keren banget. Ya. Iya, keren banget. Gila. Reza ya. Reza Candika. Reza Candika. Nah, ya kan apa kira-kira dari yang sudah kita alami selama Lebaran, pertanyaan-pertanyaan, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk penonton kita nih yang umurnya seumuran dengan kita, pertanyaannya mungkin sama, mirip-mirip. Dari Andri dulu. Langsung gua tuh. Kalau gua sih ada dua ya. Pertama sih gua pertama fokus. Maksudnya tujuan lu apa? Ya pasti misalnya menikah segala macam ya fokus lu. Saya nabung ya nabung, bahkan kalau bisa ya jangan hedon dulu. Apalagi kan kondisi sekarang kan luar biasa kan. Bisa ekonomi. Ini bisa gitu kan. Jadi fokus lah lu buat kesana. Menabung lah segala macam. Nah kalau yang kedua ya Jangan merem. kalau yang kedua planning. Saya fokus planning itu penting banget sih. Gua ambil dan mulai mencatat masuk uangnya duit gue. Gokil. Masuk gua planning dia. Oh gua tuh tahu tuh nih duit gua tuh habis berapa bulan ini. Oh misalnya bulan ini gua hedon ya, berarti besok kurangin. Minimalisir pengeluaran juga ya. Gua udah mulai terlalu nih. penting ya. Kopi. Nah, kopi ya. Kafein mulu ya. Gitu jadi dari fokus dan planning itu pelajaran hidup banget sih itu bagi gua, apalagi setelah Lebaran kan fokus dan planning. Lagi kan gua sering lihat tuh template planning wedding banyak muncul tuh promosi itu petanda ya berarti gua harus planning gitu ya. Itu sih kalau gua. No. No ya. Kalau gue sih sedang menikmati prosesnya ya. proses. Iya. Proses semua ini banget. Kapan realisasi? Nantikan secepatnya. Ya itulah yang kayak Andri ngomongin tadi tuh bikin plan. Nah, ya gua tuh karena sekarang udah dipermudah lah, ada template untuk wedding itu apa yang perlu persiapan. Nah, gua tuh sebenarnya udah langsung nih Wih. apa
untuk Iya, kedepannya. kedepannya. Iya, Gokil. mudah-mudahan lah dipermudah untuk Amin, kedepannya. amin. Ya itu sih kalau prosesnya sekarang. Udah ada tanda nih. Ya, kalau abang ini Bang 23. abang 2/3. Tiga. Waduh. Kalau gua ya nikmati prosesnya aja. Sama tuh. Sama tuh. Enggak, lebih ke ya enjoy aja lah. Kan mereka juga nanya karena mereka peduli. Iya. Jadi di satu sisi kita mempersiapkan tapi nggak usah terlalu dipublish akan seperti apa, cukup mengabarkan aja. Apalagi kan di Lebaran tuh momennya sebenarnya kabar kan. Live update kita sebenarnya di di perantauan seperti apa gitu, di kampung kondisinya seperti apa, gimana kabarnya, lebih ke sharing-sharing gitu. Jadi kalau ada pun pertanyaan-pertanyaan tambahan seperti itu, jadiin bumbu-bumbu aja lah, nggak usah terlalu dipikirin banget gitu. Iya. Selama lu sudah menjalin komitmen dengan pasangan lu nggak usah takut dengan pertanyaan. Gitu. Satu doang loh. Udah belum? Udah. Ya. Ini kan kita bertiga konteksnya masih bujangan nih ya. Iya. Prosesnya baru nih. Nah, Iya. kalau abang ini kan udah masuk ke tangga pertama nih. Tanggal pertama. Oh iya. Udah nggak nih. Enggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Tapi gimana ini? Ya sudah menikah lah gitu. Iya. Apalagi sekarang udah ini lagi mengandung. Mengandung ya. Atik Junior. Atik Junior. Ya. Namanya siapa namanya? Opsi nama. Halal dulu. Yang penting kan dulu. Ya mau cowok cewek nanti yang Iya. penting sehat selalu Sehat, ya kan. lancar. Jadi Thank you. ponakan yang lucu dan mengemaskan. Ponakan kita nih. Iya, lucu-lucu kayak gue lah. Apa? Gimana Abra? Yang petua ya, apa yang mau disampaikan? Iya, harusnya masih di bawah umur juga, belum berhak untuk menyampaikan petua. Iya. Bukan umur patokannya. Oh iya. Iya. Pengalaman. Prosesnya kan lu udah menjalani. Nah, Experience. experience. Bapak udah Ini bro. Ini. Agak pendek. Ya sebenarnya tadi tuh ya, kayak Rizky bilang live update aja. Kayak gue kan di keluarga yang nggak pernah nyeritain udah ini, cuman tiba-tiba surprise kasih undangan kejutan. Sama ya. itu kan tetap harus tetap Dikonsepin. diniatkan juga. Oh, iya. Ya kalau emang di niatnya sekarang ya berarti ya sekarang, kalau niatnya nanti ya berarti Nanti. Oh. Iya kan, misalnya ya sekarang gue mau ngumpulin dulu, ya udah ini berarti kan niatnya masih ngumpulin dulu, nanti realisasinya nanti kan. Kalau gue ya udah nih targetnya buat diri gue sendiri sebenarnya, nggak ada patokan dari orang tua, nggak ada. Yang penting ya udah niat gue mau ini, karena gue mikirnya gini, dari umur juga sih. Karena umur dia cuy. Iya. umur Kan dia udah jarak 25. bukan maksudnya umur jarak ke orang tua ke anak aja sih. Biar apa, misalnya gua Oh, itu ada tuh hitungan matematisnya tuh. Iya ya, iya. gitu ya. Jadi nanti si baby ini apa? Udah bisa main sama mamanya gitu ya, bisa nge-mall gitu. Malah nggak ke masa kecil, bukan. mikirinnya masa besarnya nanti. Ketika gua udah ketika anak Iya, gua nanti besar. udah kuliah, gue tuh masih Umurnya masih berapa? masih bisa gue biayain lah, nggak belum yang pensiun gitu loh. Iya benar. Jadi kayak udah mikir kesana juga, kayak ya udah segitu, jadi punya target tersendiri. Ya tapi ya balik lagi sih, kan masing-masing orang beda, mungkin udah bisa memikirkan itu, udah punya pegangan itu, jadi kayak aman gitu. Cuman kalau gue kan emang niatnya udah di umur segini, nanti target anak gua kuliah, gua masih bisa bantu kuliahin, pas sudah kerja juga pun masih yang enggak ini juga lah, beda banget lah kan. Benar-benar. Jadi deket ya. Iya.
Dan kita sebagai bapak lagi fresh-freshnya tuh ya kan. Masih biasa waktu Iya. waktu dengan anak inilah apa Lumayan banyak lumayan gitu ya. banyak kan, karena kan mungkin belajar dari pengalaman, karena gua mungkin bukan kurang ya, karena pisah aja kan, Something kan pisah, jadi kayak belum merasakan kayak kasih sayang dia tuh ada, cuman kurang aja, makanya gua balas dendamnya di anak lu nanti. nanti gitu. Dia akan mendapatkan papa yang lucu. Iya. Dan om yang lucu. Iya, iya sih. Ntar soalnya kalau ada umur 2 tahun tinggal sama gua kan ntar. Gitu ya. Ini Pindah. apa? Izin Els. Wonogiri. Mi, itu gua. Itu gua. Iya sih. Boyolali. Ya ntar makan bakso lagi. Kecil bakso. Oke. Mantap lah. Gitu, jadi based on niat aja sebenarnya. Benar. Proses ya tinggal proses, jalan tinggal jalan. Oke, itulah pembahasan kita after Lebaran ya. Lebaran. Akhirnya kita juga udah bisa kumpul bareng nih ya kan, masing-masing. lengkap lah ya. Walaupun belum lengkap, masih ada yang di pesawat nih malam ini nih. Iya, masih ada yang di pesawat nih malam ini. Dari Makassar. Makassar. Oke. Terus ada yang di Jogja belum balik juga. Ada kita doakan misalnya Ya, bareng-bareng lagi kumpul Iya, dan di full. episode selanjutnya full team. Betul. See you, bye bye. Ya.